Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Oke, apa kabarnya hari ini Bu? Alhamdulillah baik Ibu. Alhamdulillah, semoga kita tetap sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Oke Bu, pada hari ini saya ingin membicarakan rencana supervisi Ibu untuk pembelajaran PPKN yang akan Ibu laksanakan. Apa tujuan dari pembelajaran tersebut Ibu? Tujuan dari tujuan pembelajaran ini itu bagaimana membuat anak-anak paham mengenai praktek-praktek nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Tujuan yang sangat bagus Ibu. Tujuannya bagaimana Ibu menilai pemahaman siswa terhadap materi tersebut? Saya membuat penilaian terhadap siswa itu dengan memberikan kesempatan kepada siswa untuk mencari contoh-contoh penerapan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari mereka. Setelah itu nanti mereka itu akan menulis dalam kertas atau buku tulisnya. Setelah itu kalau sudah diselesaikan, nanti dia akan diberikan kesempatan untuk memaparkan di depan kelas bagaimana penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Sangat menarik Bu. Bagaimana metode pembelajaran yang Ibu akan gunakan? Metode pembelajaran yang saya gunakan dalam kelas itu adalah kooperatif, itu dengan diskusi kelompok. Jadi saya memberikan sebuah materi tentang penerapan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Jadi nanti mereka itu akan saling diskusi, mencari contoh apa-apa saja nilai-nilai Pancasila yang mereka pergunakan dalam kehidupan sehari-hari mereka. Misal yang pertama, yang kedua, ketiga, keempat, dan kelima. Nah, mereka akan mencari contoh-contoh yang dipaparkan itu dalam bentuk keseharian mereka, baik di sekolah maupun di masyarakat. Oke, jadi intinya saya ingin Ibu bisa memfokuskan pengamatan pada kegiatan diskusi kelompok ya Bu. Oke, selanjutnya pertanyaan selanjutnya, apakah ada hal-hal yang menjadi kekhawatiran Ibu dalam pembelajaran nantinya? Mungkin kalau kekhawatiran saya sebagai guru mereka itu mungkin mereka bisa menuliskan di buku, mereka bisa memaparkan, tapi tidak bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi mereka itu paham teorinya, tapi tidak bisa dilaksanakan dalam kehidupan sehari-hari mereka. Oke Bu, jangan khawatir Bu. Insya Allah saya yakin Ibu bisa membantu siswa memahami konsep materi dengan baik. Selanjutnya Bapak Ibu bisa menggunakan format pengamatan yang saya berikan ya Bu. Boleh Bu, boleh. Oke, terima kasih untuk hari ini Bu. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Saya membentuk 3 kelompok. Ini kelompok pertama, kelompok kedua, dan kelompok ketiga. Buka halaman 33. Materinya itu dari awal pertemuan sampai hari ini. Silakan fokus materinya itu dalam penerapan Pancasila dan pelajari juga tentang persiapan kemerdekaan Indonesia, BPUPK dan BPKI panitia 9. Dan pelajari juga itu proses kemerdekaan Indonesia, proses dibentuknya BPUPK, sidang pertama, sidang kedua, dan selanjutnya. Oke, saya akan cukup pada hari ini. Ini mohon dimaafkan. Waalaikumsalam. Setelah ini belajar apa? Assalamualaikum Ibu.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya siang ini, Bu? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Sudah. Bagaimana kesan Ibu setelah melaksanakan pembelajaran? Kesannya itu alhamdulillah baik ya. Pertama. Yang kedua itu saya merasa senang. Sepertinya anak-anak mulai antusias dalam proses pembelajaran. Apalagi kita ini membahas tentang penerapan nilai-nilai Pancasila ya dalam kehidupan sehari-hari. Jadi mereka itu mencari contohnya dari kegiatan mereka sehari-hari. Alhamdulillah pembelajaran berjalan lancar ya, Bu. Siswa terlihat antusias mengikuti pembelajaran. Selanjutnya, apakah proses pembelajaran sudah sesuai dengan yang direncanakan, Bu? Alhamdulillah sudah sesuai ya, karena yang pertama itu kita melakukan pembukaan, yang kedua itu kita menempatkan materi terlebih dahulu supaya siswa paham materi apa yang kita bahas hari ini. Setelah itu, setelah pengetahuan materi, selanjutnya saya berikan kesempatan kepada siswa itu untuk mencari contoh-contoh nilai-nilai penerapan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari mereka. Diskusi kelompok nanti dipaparkan supaya dapatkan jawaban. Alhamdulillah. Dapatkah Ibu menceritakan hal-hal yang dirasakan memuaskan dalam proses pembelajaran tersebut, Ibu? Mungkin kalau memuaskan itu prosesnya ya, karena saya melihat anak-anak antusias, apalagi saat diskusi kelompok itu anak-anak itu sangat antusias berdiskusi bersama temannya, apalagi dalam satu kelompok itu ada 5 orang. Nah, jadi setiap satu kelompok 5 orang itu kan dalam sila Pancasila kan ada 5. Jadi setiap sila setiap satu orang. Jadi satu sila satu orang mencari contoh-contohnya. Jadi akan kerjasamanya kelihatan baik. Baik, Bu, terima kasih, Bu. Kemudian bagaimana perkiraan Ibu mengenai ketercapaian tujuan pembelajaran? Sudah tercapai itu bagaimana? Alhamdulillah kalau menurut saya sudah tercapai ya, karena dari prosesnya, pemaparan materinya, anak-anak disuruh mencari contohnya, contoh penerapannya, dan dipaparkan di depan kelasnya. Saya rasa sudah cukup memuaskan ya menurut saya seperti sendiri. Oke, selanjutnya apa ada yang menjadi kesulitan siswa, Bu, dalam pembelajaran Ibu? Mungkin yang pertama kesulitannya itu anak-anak itu malu. Anak-anak itu malu tampil di depan kelas, di depan teman-temannya. Mungkin karena masih baru ya, karena kelas 10. Tapi kedepannya itu kan kita akan menggunakan metode-metode baru lagi agar anak-anak itu lebih tampil lagi ke depan, lebih sering tampil di depan kelas agar nervousnya itu kurang. Seperti itu. Kalau dari Ibu apakah ada kesulitan, Bu? Mungkin kalau saya pribadi ya, mungkin kesulitannya itu membuat anak-anak itu lebih aktif lagi. Membuat anak-anak itu lebih aktif lagi. Bagaimana membuat suasana kelas itu lebih menarik lagi daripada hari ini. Jadi bagaimana itu PR buat saya, bagaimana membuat anak-anak lebih antusias, lebih ceria, dan yang penting itu tidak mengantuk. Apalagi kalau kita mengajar itu di jam-jam terakhir ya, jam-jam setelah sholat itu kan ngantuk, lapar itu bersamaan. Jadi itu tantangannya buat saya. Oke, kalau begitu marilah kita bersama-sama bagaimana kita mengidentifikasi hal yang telah mantap, yang bagus, dan hal-hal yang perlu peningkatan berdasarkan kegiatan yang baru saja Ibu lakukan dari pengamatan saya. Oke, dengan demikian apa yang Ibu lakukan untuk pertemuan berikutnya, Bu? Iya. Apa yang Ibu lakukan untuk pertemuan berikutnya? Seperti yang saya sampaikan kemarin di depan siswa itu, bahwasannya sebelumnya itu kan saya sudah paparkan ya mengenai pengertiannya, pemahamannya, materi-materi pokoknya, dan sampai pada penerapannya dalam kehidupan sehari-hari dan mencari contohnya. Mungkin minggu depan itu saya akan melaksanakan ujian, semacam
itu benar-benar paham atau belum. Seperti itu. Oke, terima kasih Bu untuk hari ini. Semoga kedepannya lebih baik lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.